didatangi oleh kakek-kakek mengenakan sorban berwarna putih dan wajahnya sangat bercahaya. Kakek-kakek itu menuntun tangan Arki dan mengajaknya ke sebuah padepokan tepat di tengah hutan. Ojo rampungken dhisik, lanjutno zikirmu. Kangge dugoni awakmu saking dedemit. Belum kerekam ya? Belum sih. Oh, udah kerekam deh. Oke dulu. Kopi Lombok mantap dah emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 mdpl dan merupakan tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan juga Gunung Slamet. Secara administratif, Gunung Sumbing terletak di antara 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Sumbing ini mempunyai beberapa jalur pendakian. Di antaranya adalah jalur Butuh, Garung, Banaran, Cepit Parakan, Mali Kali Angkrik, Bowongso, dan juga Sipetung. Ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat sekitar Gunung Sumbing. Konon, nama Gunung Sumbing berasal dari kata sumbing dengan cerita dipukulnya salah seorang anak kembar oleh ayahnya hingga bibirnya itu sumbing. Sedangkan salah seorang anak lainnya bernama Sindoro. Menurut masyarakat sekitar, terdapat makhluk bercahaya yang konon berada di sekitaran Gunung Sumbing. Masyarakat sekitar itu menyebut sebagai peri yang tidak ingin terlihat oleh manusia atau jin yang ingin mengelabui para pendaki. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Arki ketika mendaki ke Gunung Sumbing pada tahun 2017. Dan pada pendakian kali ini, Arki mendaki dengan seorang diri atau bisa disebut dengan solo hiking. Saat itu, kondisi Arki ini lagi down karena baru aja diputusin sama pacarnya. Dan bersamaan dengan itu, bisnisnya juga dihancurkan oleh temannya sendiri. Karena dalam posisi yang serba kacau itu, Arki memutuskan untuk mendaki seorang diri ke Gunung Sumbing. Alasan dia memilih Gunung Sumbing adalah ada suatu bisikan yang mengharuskan si Arki untuk mendaki ke gunung sana. Singkat cerita, Arki berangkat dari kota asalnya yaitu Surabaya. Kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan sampailah Arki di Wonosobo. Kemudian
dilanjutkan perjalanan menuju ke base camp Garung. Sekitar jam 3 sore, sampailah Arki di base camp. Di sini, ia gunakan untuk istirahat, sambil mempacking ulang seluruh barang bawaannya. Dan gak lama kemudian, azan asar berkumandang. Dan Arki memutuskan untuk menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Setelah Arki ini selesai sholat asar, tiba-tiba perasaannya tuh hatinya kembali sedih lagi. Karena ia masih mengingat dengan jelas tentang cobaan yang sedang ia rasakan. Ya Allah, aku niat mendaki gunung untuk menghilangkan semua tekanan pikiran dan juga perasaan benciku kepada seseorang. Jika ini memang langkah yang baik, maka lancarkanlah segala urusanku. Setelah selesai berdoa, Arki benar-benar kaget karena ada seseorang yang lagi duduk sambil senyum ke arah Arki. Mas, lagi ada masalah hidup ya? Iya mas, saya lagi ada banyak masalah dalam hidup saya. Oh iya, kamu muncak sendirian aja? Iya mas, saya sendirian. Nanti kamu bermalam di pos 4 aja ya. Kenapa emangnya mas? Gak apa-apa, nanti kamu tahu sendiri. Dan saat itu, Arki nggak tahu siapa orang tersebut. Arki mengira itu adalah pendaki lain atau penduduk di sekitar base camp. Setelah kejadian tersebut, Arki bersiap-siap untuk memulai pendakian. Dan tepat di jam 4 sore, ia mulai melangkahkan kakinya. Tentunya diawali dengan membaca doa. Di jalur Garung ini, ada 2 jalur pendakian, yaitu jalur lama dan juga jalur baru. Kebetulan Arki ini mengambil jalur lama dan gak naik ojek menuju ke pos 1. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 itu masih berupa jalanan aspal dan melewati pemukiman penduduk serta perkebunan warga. Singkat cerita, Arki telah sampai di pos 1 di jam 5 sore. Pos 1 ini dinamakan dengan pos Maling dan memiliki ketinggian kurang lebih 1750 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di sini, Arki gunakan untuk istirahat dan menyalakan rokok kretek kesukaannya sambil ngeliatin jalur pendakian yang sudah ia lalui. Berselang 10 menit kemudian, ia melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakiannya masih berupa tanah padat dan sedikit agak menanjak. Hanya ada beberapa tempat yang landai untuk melepas lelah. Kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah Arki di pos 2. Pos 2 ini dinamakan dengan pos Genus yang memiliki ketinggian 2000 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Di sini, Arki memutuskan untuk istirahat dan Arki masih bisa mendengar suara azan dari pemukiman warga di bawah sana. Setelah azan maghrib selesai, Arki langsung menunaikan kewajibannya untuk sholat maghrib. Dan di saat Arki lagi bertayamum, ia ngeliat sekelebatan bayangan putih tepat di belakang pohon. Melihat hal tersebut, Arki nggak mengubrisnya. Kemudian ia langsung menunaikan sholat maghrib. Dan saat sholat ini, Arki merasa ada sesuatu di belakangnya. Sampai-sampai sekujur tubuhnya merinding seketika. Dan setelah selesai sholat, Arki hanya bisa diam sambil meremin matanya. Dalam hatinya, ia pengen nengok ke belakang. Namun, baru aja Arki mau nengok ke belakang, tiba-tiba ada yang bisikin dari telinganya. Ojo rampungke dhisik. Lanjut no zikirmu. Kangge dugoni awakmu saking dedemit. Saat itu, Arki mulai berpikiran yang aneh-aneh. Tapi Arki yakin kalau ia sedang dituntun
oleh sosok jin muslim. Akhirnya 10 menit kemudian hati Arki udah mulai tenang dan ia memberanikan diri untuk nengok ke arah belakang. Dan ketika Arki nengok ke arah belakang, ternyata gak ada siapa-siapa. Mengetahui hal tersebut, Arki langsung melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya atau pos 3. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalur pendakiannya semakin menanjak dan jalurnya sangat licin ketika hujan turun. Saat perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini, gak ada kejadian yang aneh-aneh atau berbau dengan hal yang mistis. Serta Arki ini ditemani dengan cahaya headlamp dan juga cahaya rembulan malam. Kurang lebih 1 jam perjalanan, Arki telah sampai di pos 3 yang dinamakan dengan pos Seduplak Roto. Pos ini berada tepat di sebuah tanjakan dan areanya nggak terlalu datar. Namun cukup untuk istirahat sekedar menghela nafas. Dan sekitar 10 menit kemudian, Arki melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya atau pos 4. Di tengah perjalanan, Arki ini mendengar suara tangisan dari arah kiri jalur. Mendengar suara tersebut, Arki berhenti dulu sambil mencari sumber suara tangisan tersebut. Dan ketika ia nyenterin ke salah satu sudut, tiba-tiba Arki mendapatkan sebuah bisikan. Ojo ladeni, kuwi demit bakal nyesati awakmu. Mendengar hal tersebut, ia langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Arki udah tahu kalau di sekelilingnya udah banyak dedemit yang terus-terusan ngikutin. Singkat cerita, ia telah sampai di pos 4 di jam 9 malam. Pos 4 ini dinamakan dengan Pestan, yaitu merupakan dataran luas yang bisa menampung puluhan tenda pendaki. Saat itu hanya ada 2 tenda yang berdiri. Kemungkinan tenda milik pendaki lain. Dan setelah selesai mendirikan tenda, ia langsung masak untuk makan malam. Gak lupa juga untuk melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Setelah semuanya udah selesai, Arki langsung masuk ke tenda untuk istirahat. Namun saat di dalam tenda ini, ia sangat kesulitan untuk tidur karena ia masih terngiang-ngiang dengan mantannya dan bisnisnya yang hancur oleh temannya sendiri. Sampai akhirnya Arki tertidur dengan sendirinya. Dalam tidurnya ini, Arki ini bermimpi didatangi oleh kakek-kakek mengenakan sorban berwarna putih dan wajahnya sangat bercahaya. Kemudian kakek-kakek itu menuntun tangan Arki dan mengajaknya ke sebuah padepokan tepat di tengah hutan. Saat itu Arki disuruh masuk serta sholat 2 rakaat dulu untuk menenangkan hatinya. Kamu anak baik, nah. Jangan sampai hatimu dikotori oleh kebencianmu. Kemudian kakek tersebut ngelus kepalanya Arki sambil menuntun Arki untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar secara bersamaan. Setelah itu, kakek tersebut megang kedua tangannya Arki dan memberikan 5 buah batu. Batu tersebut akan berguna ketika Arki turun gunung nanti. Namun sebelumnya, Arki harus niup sebanyak 3 kali sambil mengucapkan basmalah. Kemudian batu tersebut dimasukkan di saku kanan celananya. Aku iki buyutmu, Nan. Mendengar hal itu, Arki langsung kaget. Namun
Arki belum berani ngeliat wajah dari kakek tersebut. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba Arki terbangun dari tidurnya. Saat itu, Arki langsung keluar tenda. Ternyata cahaya matahari udah menampakkan dirinya. Dan ketika Arki melihat jam, ternyata udah jam 6 pagi. Di sini Arki baru sadar kalau kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Di saat Arki lagi masak dan pengen nyalain kompor, ada sesuatu yang mengganjal di saku celananya. Dan karena penasaran, Arki mencoba ngeluarin benda tersebut. Ternyata benda tersebut adalah 5 buah batu yang diberikan oleh kakek saat di mimpinya itu. Di sini Arki sempat bingung karena apa yang ia alami saat mimpi itu ternyata itu adalah nyata. Hal ini dibuktikan dengan adanya 5 buah batu di saku celananya. Setelah masakan itu udah matang, ia langsung makan dengan lahapnya. Kemudian bersiap-siap untuk berangkat menuju ke puncak Gunung Sumbing. Dan 2 tenda yang ada di pos 4 itu udah nggak ada dan entah kemana. Pikiran Arki saat itu adalah mungkin 2 tenda tersebut udah turun ketika Arki masih tertidur lelap. Trek dari pos 4 menuju ke pos 5, jalur pendakiannya terus-terusan menanjak. Tapi kanan kirinya memberikan pemandangan alam yang luar biasa indah. Ditambah lagi kecantikan Gunung Sindoro yang berdiri gagah. Kurang lebih 90 menit berjalan, sampailah Arki di pos 5 yang dinamakan dengan Pasar Watu. Di pos ini banyak sekali bebatuan yang cukup besar-besar. Di sini Arki melihat sosok kakek tua mirip seperti di mimpinya semalam. Kakek tersebut lagi duduk di sebuah batu sambil mengarahkan tangannya ke arah puncak Gunung Sumbing. Seolah-olah kakek tersebut ngasih tahu ke Arki untuk jalur menuju ke puncak Gunung Sumbing. Kemudian Arki melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya atau pos 6. Trek dari pos 5 menuju ke pos 6, jalur pendakiannya sangat melelahkan. Hampir di sepanjang perjalanan, treknya itu sangat terjal dan gak dikasih bonus sama sekali. Karena treknya itu lumayan terjal, sering sekali Arki ini untuk istirahat dan sekedar menghela nafas dan juga membasahi tenggorokan yang sudah mulai mengering. Sekitar 2 jam perjalanan, sampailah Arki di pos 6 yang dinamakan dengan Watu Kotak. Di pos ini, Arki kembali istirahat sambil menyalakan rokok kretek kesukaannya. Dan setelah rokok kretek ini udah habis, ia melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Dari Watu Kotak menuju ke puncak masih didominasi dengan bebatuan yang sangat besar-besar. Dan sebelum menuju ke puncak Buntu, ada sebuah percabangan jalur. Jika lurus menuju ke puncak Buntu, dan jika ngambil ke arah kanan menuju puncak Kawah dan juga puncak Raja Wali. Singkat cerita, di jam 11 siang sampailah Arki di puncak Raja Wali. Di sini Arki nggak langsung foto-foto, melainkan berdiam diri sambil ngeliatin pemandangan yang luar biasa indah. Entah mengapa, ketika Arki sampai di puncak Gunung Sumbing, Arki gak inget sama sekali dengan apa yang ia alami, termasuk dengan mantannya dan juga bisnisnya yang hancur oleh temannya sendiri. Kurang lebih jam 1 siang, cuaca yang tadinya cerah kini berubah menjadi mendung. Dan sampai akhirnya Arki memutuskan untuk turun menuju ke tempat camp lagi atau pos 4 Pestan.
Saat perjalanan turun dari puncak menuju ke tempat camp, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Dan tepat di jam 3 sore, sampailah Arki di pos 4 atau pos Pestan. Karena kondisi cuaca saat itu udah mendung, ia langsung bersiap-siap untuk turun dan segera membongkar tenda serta packing perlengkapan. Setelah semuanya udah beres, tepat di jam 4 sore, ia mulai turun meninggalkan pos 4. Dan saat perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 3, Arki seperti kena oyot mimang. Oyot mimang ini adalah istilah untuk orang-orang yang disasarkan oleh makhluk halus ke tempat yang sama secara berulang-ulang. Karena kecapean, Arki mencoba untuk istirahat di sebuah tanah datar sambil ngeliatin ke arah atas. Entah kenapa, Arki ini bener-bener kaget karena ada seekor ular besar lagi ngelilit pohon tempat ia istirahat. Ular tersebut memiliki sebuah batu delima di bagian kepalanya, serta suara desisan ular tersebut benar-benar membuat kepala Arki ini menjadi mual dan juga menjadi pusing. Saat itu Arki hanya bisa megangin kepalanya sambil ngebaca ayat-ayat yang ia bisa. Namun saat dirinya dalam keadaan genting, tiba-tiba suara bisikan itu datang lagi. Cekal watu iku, terus balangke sambil baca basmalah. Seketika itu juga, Arki langsung ingat akan 5 buah batu yang di saku celananya. Kemudian ia langsung ngambil 1 batu dan melempar batu tersebut ke sosok ular tadi sambil baca basmalah. Setelah Arki melempar batu tersebut, hal yang mengerikan benar-benar terjadi, yaitu mata batinnya Arki seperti kebuka terhadap tempat yang ia lewati. Usut punya usut. Ternyata Arki ini salah jalur. Dan sosok ular besar tadi yang membuat Arki menjadi kesasar. Kemudian Arki nyari jalur pendakian yang sebenarnya dan melanjutkan perjalanan turun menuju ke pos 3. Kurang lebih 30 menit berjalan dari lokasi ia kesasar tadi, ia telah sampai di pos 3 di waktu maghrib. Dan di sini ia gunakan untuk istirahat sambil menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim. Di saat Arki hendak takbir, tiba-tiba ada sesuatu yang lemparin batu ke arah Arki sholat. Saat itu Arki nggak menggubris dan tetap melaksanakan sholat maghribnya. Bersamaan dengan itu, ia mendengar sahutan suara monyet, namun dengan jumlah yang sangat banyak dan terdengar dari berbagai penjuru mata angin. Dan setelah Arki ini sholat, ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa supaya diberikan kelancaran dan dijauhkan dari sifat iri dengki, serta pikirannya menjadi tenang dan juga damai tentram. Di saat Arki melanjutkan perjalanan, ia nengok ke arah belakang. Ternyata ada 5 siluman monyet dengan sorotan yang sangat tajam ngeliatin ke arah Arki. 5 siluman monyet itu memiliki bulu berwarna hitam, taringnya yang panjang, dan matanya yang berwarna merah. Melihat hal tersebut, seketika Arki ingat dengan pesan dari kakek yang dimimpinya. Kemudian ia ngambil 1 batu di saku celananya dan ngelempar batu tersebut ke arah siluman monyet itu. Gak lupa juga, sebelum batu itu dilempar, ia baca basmalah terlebih dahulu. Dan secara bersamaan, siluman monyet itu langsung lari berhamburan sambil berteriak-teriak seperti kepanasan. Selesai gangguan-gangguan tersebut,
Arki langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Singkat cerita, sampailah Arki di pos 2 dengan aman dan kembali istirahat sambil nyalain rokok kretek kesukaannya. Namun, di sela-sela Arki lagi ngerokok, tiba-tiba ia ngedengar suara tangisan perempuan dan sosoknya itu tepat berada di depan Arki. Sosok perempuan tersebut kepalanya terus-terusan nunduk sambil berjalan dengan kaki yang terseok-seok. Melihat hal itu, Arki langsung berdiri dan bersiap-siap untuk melempar batu ke arah sosok itu. Begitu Arki mau melempar batu, tiba-tiba sosok tersebut berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan mirip seperti mantannya. Dan benar saja, sosok itu meniru seluruh gelagat mantannya, mulai dari suaranya, wajahnya, dan juga senyumannya. Tapi Arki gak ingin terpedaya akan sosok yang satu itu. Saat itu Arki langsung melempar 3 batu yang tersisa dan tepat mengenai tubuh sosok wanita tadi, yaitu kena di kepala, dada, dan juga di kaki. Secara bersamaan, keluar kepulan asap menyatu dengan kabut dan sosok tersebut hilang begitu saja. Kemudian Arki langsung ngangkat tas ranselnya dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Saat perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 1 itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Hingga akhirnya sampailah Arki di pos 1 di jam 8 malam. Sebelum Arki melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Garung ini, ia melihat buyutnya lagi senyum ke arahnya sambil melambaikan kedua tangannya. Singkat cerita, sampailah Arki di base camp di jam 9 malam. Karena udah kemalaman, Arki memutuskan untuk nginap dulu di base camp dan akan pulang ke Surabaya pada keesokan harinya. Tak terasa, pagi pun tiba. Di saat Arki pengen pulang ke Surabaya, ia ketemu dengan orang yang sebelumnya pernah ketemu sebelum ia mendaki. Ternyata beliau adalah pendaki asal dari Jawa Barat. Namanya adalah Kang Alim. Usut punya usut. Mereka berdua ini satu garis keturunan yang sama. Dan karena itulah Arki disuruh untuk bermalam di pos 4. Karena ia akan bertemu dengan leluhurnya seperti halnya Kang Alim. Akhirnya mereka pun bercerita panjang lebar nih tentang pendakian kemarin yang penuh dengan teka-teki misteri. Setelah ngobrol itu, Arki izin untuk pamit pulang ke Surabaya karena harus kembali bekerja keesokan harinya. Singkat cerita, Arki udah sampai di Surabaya dan merintis kembali usahanya dari nol atau dari awal. Tepat 1 minggu setelah ia bertemu dengan buyutnya, semua yang dikatakan oleh buyutnya itu benar-benar terjadi. Secara perlahan, orang-orang yang menyakitinya mendapatkan karma secara perlahan. Mantan pacarnya kini minta balikan. Lalu, temannya yang menipu Arki, ia baru aja ditipu oleh orang. Hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari hal ini, Arki ini banyak belajar bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Arki ini ya. Ketika mendaki ke Gunung Sumbing pada tahun 2017 melalui jalur Garung nih. Kemudian apa sih hikmah yang bisa kita ambil ya dari cerita atau pengalamannya si Arki ini? Memang setiap kehidupan mempunyai banyak sekali lika-liku. Apapun itu cobaannya, tetap harus kita jalani.
Dan jangan menyerah serta tetap semangat. Kebahagiaan adalah kesetiaan. Setia atas indahnya merasa cukup. Setia atas indahnya berbagi. Dan setia atas indahnya ketulusan berbuat baik. Dan pekerjaan terberat itu ada 3. Pertama, sikap dermawan di saat keadaan sempit. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Arki ini ya, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.